Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mulai masuk kembali di channel kesayangan kita, Master Fitulah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dapat mendengarkan dan memperhatikan dengan baik, serta mencatat beberapa hal yang mungkin dianggap penting dalam hal ini, dan mari kita diskusikan bersama dalam kolom komentar. Silakan diketikkan dengan bahasa yang baik, dan kita sebagai orang-orang yang berdedikasi, ya, kita tunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan adalah cara pandang atau cara melihat, sehingga kita bisa menilai baik atau benar segala sesuatu dari wawasan kita terhadap suatu penilaian. Sedangkan kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Jadi orang itu punya pertanggungjawaban, punya kewajiban, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada negara. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, meliputi tanah, darat, air laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup segala bidang kehidupan nasional, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan handicap. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Apa itu gender? Gender itu jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga perlu kita pahami bersama bahwa NKRI ini negara yang kaya akan budaya, negara yang sangat memiliki keberagaman di mana masyarakatnya harus saling menjalin hubungan yang baik, demokrasi, dan toleran. Tujuan wawasan kebangsaan. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa ada daerah-daerah khusus yang mendapatkan keistimewaan, seperti Aceh, daerah istimewa Aceh yang dimana boleh menerapkan sebagian hukum Islam asalkan tetap di bawah naungan Pancasila. Kemudian dengan daerah istimewa Yogyakarta yang mempertahankan sistem kekeratonannya. Sejarah. Sesati Bhinneka Tunggal Ika apabila ditulis lengkap adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Hanan Dharma Wahwa. Diangkat dan diangsur dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pujangga Istana pada zaman Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri menjadi pedoman bangsa Indonesia supaya apa? Bangsa kita itu sadar dan mengingat bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keberagaman dan kebudayaan, sehingga kita harus mengingatnya supaya hanyut dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan yang tinggi yang memajukan bangsa dan negara. Kemudian oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara, guna menghormati penghormatan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, di mana masyarakat Indonesia itu kaya akan keberagaman, sebagaimana gambar yang saya tampilkan. Di situ terdapat berpakaian adat yang satu dengan yang lainnya tidak sama, dan setiap pakaian adat itu mencerminkan arti kepribadian yang berbeda. Nah, maka dengan nilai-nilai keberagaman ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Keberagaman ini harus kita junjung, ya. Kita jadikan dasar bangsa kita, bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, bahwa bangsa kita ini yang kaya akan kebudayaan. Merajut Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
terbentuknya NKRI dengan kebinekaannya. Diawali pada masa penjajahan oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Ya, kemudian adanya masa-masa pemberontakan yaitu PKI, DITII, Kahar dan Muzakar, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dimulai dengan perjuangan merebut kemerdekaan, ya, Budi Utomo 1908, kemudian Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan dengan pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945. Perjuangan kemerdekaan sendiri itu tidak mudah. Ya, sampai sekarang kita harus mempertahankannya. Ya, di mana poin nasionalisme, yaitu negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memegang teguh 4 pilar kebangsaan. Ya, 1 ada Pancasila, 2 ada NKRI, 3 ada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa demikian? Karena di situ ada nilai-nilai keanekaragaman bangsa Indonesia, seperti mana yang disebutkan tadi, ada suku, ras, adat, budaya, agama, pulau, ya, bahasa. Nah, itu semua yang menjadi perbedaan keberagaman kita. Untuk faktor yang mempengaruhi kebinekaan, ada faktor internal, yaitu Indonesia didominasi oleh masyarakat low class atau masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, kondisi saat ini memiliki potensi, ya, kerawanan yang sangat tinggi, konflik perpecahan, ya, kita mudah diadu domba dengan kata-kata, kita mudah diadu domba dengan berita yang tidak benar, kita mudah emosi dengan segala macam bahasa kata-kata yang muncul di mata media publik, dan kita tidak mampu mencernanya dengan baik dan meredam emosi. Ada kemudian faktor eksternal, ya, yaitu dari dunia. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Nah, faktor ini adalah dunia yang anarki. Ya, biasanya di sini ya diawali oleh budaya-budaya barat dan timur. Ya, demokrasi liberal melawan kapitalisme. Nah, kita punya budaya sendiri yang sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kita berbeda dari mereka. Kita punya dasar negara sendiri, yaitu Pancasila sebagai pedoman dasar negara kita. Kita harus mampu, ya, melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan dan keberagaman. Ya, pada era sekarang, di era globalisasi ini banyak sekali memunculkan persaingan yang sangat ketat. Ya, kejahatan berdimensi baru serta mudahnya nilai-nilai luhur kebangsaan, apalagi di era industri saat ini 4.0 yang penuh dengan tantangan. Ya, kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi pada masa-masa globalisasi ini masih sering terjadi intoleransi baik antara umat beragama maupun antar umat yang berbeda agama. Kemudian masih ada yang masih memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara. Ya, sudah mana kita sepakati bersama ketika bangsa Indonesia itu lahir bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian adanya persaingan antara bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar dan berpecah belah. Dan yang terakhir ada mudahnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Jadi seperti aksi terorisme, pemikiran-pemikiran yang salah yang dimana mereka menganggap bahwa tindakannya itu benar, yang melakukan aksi bom bunuh diri itu hal-hal yang tidak benar. Ya, adanya gerakan separatis yang menolak negara Indonesia, yang mendirikan budaya baru, negara baru. Nah, itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Ya, intoleransi yang kita masih, ya, harusnya kita itu ya menyadari bahwa manusia itu punya pemikiran yang berbeda, tidak sama, ya, memiliki pendapat masing-masing yang harus dikeluarkan dengan baik, kita sikapi dengan baik dan positif. Kemudian ada medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Kenapa? Media sosial ini sangat memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media yang konservatif. Karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan dalam hitungan menit, hitungan detik, ya kan? Sudah berganti informasi, kemudian sudah tersebar ke masyarakat luas. Nah, masyarakat di sini harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita.
yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Apalagi orang-orang Indonesia ini ketika membaca berita ya belum apa-apa sudah tersulut api, tersulut emosi. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak ingin ya, terjadi. Nah, intoleransi di sini banyak sekali ya, berupa penyebaran atau pemusnahan dalam bentuk info hoax, ya, meme yang dapat memicu konflik. Kemudian ada radikalisme pro dan kekerasan, ya, penyebaran paham radikal melalui propaganda, ya. Kemudian ada cybercrime, ya, pornografi, judi online, ya. Ini perlu adanya undang-undang ITE yang mengatur, ya, yaitu nomor 11 tahun 2008. Poin berikutnya adalah radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Ya, kenapa? Ya karena teroris itu ya menjustifikasi bahwa dirinya adalah yang paling benar. Apa yang dia percaya itu yang paling benar. Teroris itu menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya. Nah, ini hal yang salah. Sebagaimana kita bangsa Indonesia ini, kita ini bangsa-bangsa yang besar, ya. Jadi untuk menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya, ini hal yang salah. Kita adalah bangsa yang besar. Paham-paham radikalisme tidak boleh ada di Indonesia. Yang kedua, hanya membenarkan atau ajarannya sendiri, tidak mengajarkan acara yang lain, menganggap dirinya yang dipercaya itu yang paling benar. Ya, nilai-nilai ini yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena dikembalikan lagi bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang pluralis, ya, banyak suku, banyak budaya, adat istiadat. Yang ketiga adanya fanatisme yang terlalu berlebihan lah, di luar pemikiran yang ya aneh. Jadi kita harus waspadai, ya, tidak boleh mencintai segala sesuatu secara berlebihan. Yang keempat, dalam memahami agama bersifat tekstualis atau spiritualis, ada beberapa hal yang ya tentunya perlu kita dispensasi, apalagi di bangsa Indonesia ini yang memang kita bukan negara Islam. Jadi kita itu bentuknya nasionalis, kita itu berdampingan dengan agama lain, kita harus saling toleransi, ya, antar umat beragama kita saling menghormati. Itu agama yang lain, ya. Dengan Islam kita harus hidup damai, ya, saling tolong menolong, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kemudian adanya ya, gerakan Islamofobia, ya, melancarkan aksi, ya, deklarasi atau paham sekuler itu ya juga tidak baik, ya. Merendahkan citra Islam di kalangan umat lain itu juga tidak baik. Memecahkan persatuan dan kesatuan umat Islam serta disintegrasi bangsa. Ya jadi yang dirugikan ya umat Islam, ya kan, karena difitnah. Semua agama itu baik. Ya, yang nggak baik siapa? Yang nggak baik itu adalah orangnya sendiri. Tidak ada agama itu yang dipercayai salah. Selama diakui dan sah di Indonesia itu agama yang sudah benar. Ya, yang salah ketika ada tindakan perilaku itu orangnya, bukan agama. Berikutnya adalah peran elemen masyarakat. Jaga terus kebinekaan dan sosialisasikan 4 pilar. Ya, menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Ya, menurut Thomas, membangun kesadaran dan memberikan arahan, contoh serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dan toleransi. Kemudian dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjamin adanya kehidupan yang penuh dengan toleransi dan harmonisasi melalui penguatan regulasi dan penerapannya, ya, mengalokasikan dukungan anggaran agar pada struktur dan sistem tenaga kerja di Indonesia ini memiliki kehidupan yang layak, ya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah dan mengatasi ancaman terhadap kebinekaan. Jadi kita harus menjaga keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia. Peran dan kebijakan Polri, ya, ini sebagai contoh bahwa polisi itu punya ya, tugas ya untuk mengayomi masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya polisi itu kita itu merasa nyaman karena polisi itu mengayomi kita. Ya, beberapa perannya dan kebijakannya yang sudah saya tampilkan di sini, ya. Jadi nanti bisa kalian baca. Salah satunya adalah menindak tegas, ya, terhadap tindakan intoleransi
Jadi tidak memberi toleransi sedikitpun terhadap berbagai bentuk tindakan intoleransi dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ini perlu dipahami. Kesimpulannya, jadi yang namanya persatuan dan persatuan bangsa, kemajuan bangsa Indonesia itu harus dijaga dan dipelihara sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai doktrin dan kesepakatan nasional harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Yang ketiga, Polri sebagai salah satu alat negara yang diberi tanggung jawab undang-undang dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan profesional bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Dan yang terakhir, menjaga dan mempertahankan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk peran serta mahasiswa dalam rangka mencegah setiap ancaman radikalisme dan terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, itu saja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semua dapat ilmu yang bermanfaat, tercapai semua cita-citanya. Salam dari Mas Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.